Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akang teteh semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Siti Nahlia. Di sini saya mengundang narasumber yaitu Bu Rahma selaku pembina dari Eskul Adiwiyata. Ibu, di sini saya ingin bertanya sekilas sampah yang berada di sekitar sekolah SMA yang 1 Babakan Madang. Ya. Masalah sampah apa yang masih terjadi di SMA yang 1 Babakan Madang? Masalah sampah ya, kurangnya kesadaran diri dari warga SMA Negeri 1 Babakan Madang, siapapun itu ya, mungkin bisa siswa, guru, atau yang bekerja di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Kita nggak pernah tahu siapa yang membuang sampah misalnya tidak pada tempatnya. Yang kedua, kita juga masih susah yang namanya memilah sampah gitu. Masih susah memilah sampah, dari tidak ada, masih belum banyak ya kesadaran, jadi sampah masih ada aja yang berserakan gitu. Ada yang sudah membuang pada tempatnya, sampah pada tempatnya, tapi ada juga yang masih belum sadar. Dan sangat tugas kita juga untuk memilah sampah itu juga masih dalam progres, karena untuk membuang sampahnya dulu sadar, baru kita bisa memilah sampah gitu. Pertanyaan kedua, apa penyebab dari masalah sampah yang masih terjadi? Penyebabnya yaitu kesadaran dari individu kita masing-masing, kesadaran kita semua bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau misalnya kita nih bawa sampah plastik ke sekolah, harusnya kita bawa lagi pulang ke rumah dan buang di rumah. Sebaiknya kita tidak membawa sampah plastik seperti itu. Dan kalau misalnya kita beli makanan, ya sebaiknya kita bawa tumbler ataupun tempat makan untuk mengurangi sampah seperti itu. Jadi kurang kesadaran ya. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana strategi menangani sampah agar tidak terjadi lagi, biar tidak membuang sampah sembarangan? Baik, strateginya sebenarnya pertama sih Ibu inginnya ada workshop gitu, seminar tentang kebersihan lingkungan, dan itu harusnya dari awal ya. Jadi kelas 10 ada, kelas 11 ada, kelas 12 ada, mungkin untuk jajaran guru juga ada, untuk para karyawan yang lain juga ada. Jadi kita sama-sama belajar lagi, sadar lagi, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Untuk pertanyaan keempat, tantangan apa yang Ibu temui saat menalangi program Eskul Adiwiyata? Tantangannya, kalau misalnya untuk anak-anak Eskul Adiwiyata sendiri, mereka sudah cukup rajin, alhamdulillah gitu ya. Cuma ya tantangan kami adalah masih saja ada sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita semua masih belum sadar akan memilah sampah ya. Pertama, buang sampahnya masih ada sembarangan. Yang kedua, kita belum sadar untuk memilah sampah ya. Per pribadi mungkin masih bingung sampahnya harus apa gitu. Ini sampah organik, anorganik, atau B3 itu masih, kita kadang-kadang masih suka lupa-lupa. Jadi mungkin itu salah satunya, anak-anak belum bisa memilah sampah. Itu padahal kalau misalnya kita bisa, itu lumayan ya, memudahkan untuk mengolah sampahnya gitu. Untuk pertanyaan terakhir, pesan apa untuk Gen Z agar peduli terhadap lingkungan? Pesan untuk Gen Z, sebenarnya nggak hanya untuk Gen Z ya, untuk semua orang ya, kita semua gitu ya. Ya kita tadi ya, kembali lagi, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita membawa sampah pada tempatnya, alam kita juga jadi asri, jadi baik. Kita jaga alam jaga kita. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf. Sekian dari podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.